ada sesuatu yang dirasakan oleh rakyat nyata sebagai kebaikan. Soal korupsi misalnya, dia sentuh soal mafia minyak. Mafia minyak itu kan sesuatu yang nggak pernah tersentuh bahkan dari sejak rejim Pak Harto kan. Dia berani menahan anaknya Reza Khalid sama anak angkatnya. Sampai saya bilang kalau mau Indonesia berubah, presiden itu harus bisa mengatasi 45-an daftar mafia ini. Pertanyaannya adalah ya, kalau kita lihat misalnya Prabowo ya, kan abang punya concern ya, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira kita semua punya concern ya, punya keprihatinan dan punya perhatian, terutama perhatian ya. Kalau abang melihat ya, saya ingin highlight dulu, gambaran besarnya dulu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Terserah mau kaitkan dengan apapun, sekarang sudah 6 bulan. Apa yang abang rasakan sebagai pengamat politik, sebagai aktivis politik, sebagai senior politik yang sekarang usianya insya Allah sudah 72 tahun ya kan? Melihat pemerintahan Presiden Prabowo ini, silakan. Memang kalau dilihat dari sisi idealisme, saya bilang harusnya setelah peralihan kekuasaan itu ada yang saya sebut sebagai revolusi konstitusional, yaitu perubahan yang dilakukan dengan menggunakan wewenang presiden gitu. Wewenangnya apa saja misalnya. Wewenang itu ya paling enggak misalnya segera ganti pejabat baru, pejabat bermasalah itu jangan dipakai. Ini maksudnya untuk pemerintahan Prabowo ya, bukan untuk bukan reformasi kemarin, bukan ya? Untuk pemerintahan Prabowo secara teoritis kan kalau sebuah perubahan itu harusnya melakukan perubahan konstitusional menggunakan wewenang presiden. Presiden berwenang ganti kepala kepolisian, presiden berwenang ganti kepala kejaksaan, mengganti panglima TNI, mengganti kalau perlu ketua Mahkamah Agung. Bukan kepala kejaksaan, jaksa agung. Iya, jaksa agung, sorry. Kepala kejaksaan itu nanti jaksa tinggi. Jaksa agung. Itu kan wewenang yang normatif yang dimiliki presiden. Ya, kalau dia mau lakukan perubahan ya paling enggak yang itu dulu digarap. Berikutnya ya orang yang telah bersalah secara hukum yang terdata sudah ada di KPK diproses. Apakah itu menteri, apakah siapalah pejabat tinggi atau apapun itu diproses. Begitu. Jadi itulah yang saya maksud sebagai secara normatif itu wewenang dari presiden. Yang itu menurut saya itu adalah seharusnya kalau perubahan mau signifikan dilakukan seperti itu. Dan banyak lagi lah langkah-langkah misalnya membentuk second kabinet gitu. Bukan kabinet-kabinet yang ini. Tapi kan saya bilang tadi sejarah kita ini sejarah negara kompromi. Jadi ya pasti ada pertimbangan politik kenapa harus dilakukan yang seperti ini. Ada pertimbangan subjektif kenapa harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Sehingga saya lihat Prabowo memberi solusi dengan cara apa yang saya maksud mungkin sebagai revolusi menolong rakyat. Dengan kebijakan-kebijakan misalnya ya yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Harga gabah ditentukan, makan bergizi gratis, soal pupuk mafianya dipotong, lalu listrik misalnya didiskon, itu untuk rakyat semua yang langsung. Gitu. Banyak buruh dinaikkan upahnya 6,5%. Apalagi banyaklah ya kebijakan-kebijakan. Termasuk untuk perbaikan ekonomi misalnya dia berusaha kunjungan ke luar negeri dapat komitmen mungkin ada 1.000 triliun barangkali yang didapat dari luar ya itu dari ke Arab dari ke Inggris dan sebagainya itu jadi semua kebijakan-kebijakan yang ditempuh itu langsung banyak menyentuh ke rakyat misalnya honor guru dinaikkan apalagi dan banyak saya tidak enak sebut satu-satu ini pokoknya banyak hal-hal yang langsung ke rakyat dia nggak gitu
memperhatikan apa yang menjadi isu-isu kelas menengah, misalnya adili Jokowi atau ya termasuk yang terakhir soal ganti pupuk Parpa dan sebagainya itu. Jadi itu yang saya lihat dalam perspektif saya. Ya dia selamatkan dululah rakyat yang banyak ditimpa masalah oleh kebijakan-kebijakan di masa lalu juga gitu. Itu. Jadi kalau kita bicara itu kebijakan yang apa istilahnya ya? Kalau misalnya orang luka itu dikasih apa gitu ya? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu P3K. Kita bisa memahami P3K itu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Tetapi kan itu bukan satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan bangsa ini. Oh iya, sangat banyak. Akar persoalan bangsa ini menurut saya satu, korupsi. Itu akar itu. Anda mau bicara apapun, polisi nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Tentara nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Menteri nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Jadi nggak ada orang yang nggak benar itu bukan karena korupsi, ya kan? Gaya hidup nggak ada, ujung-ujungnya korupsi. Nah, kalau sudah soal kepentingan korup begitu, ya kita nggak bisa berdebat dengan atau bermeeting atau bertemu dengan orang seperti itu. Pasti harus kita pisahkan antara air dan minyak. Lalu pertanyaan saya adalah sampai kapan yang namanya P3K ini dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, sampai kemudian dia akan berkonsentrasi untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya struktural. Tentu yang lebih tahu ya Prabowo lah. Ya menurut abang, menurut analisis abang. Dugaan saya dia mungkin butuh juga support. Misalnya statement dari para purnawirawan TNI, di samping ada yang sensitif yang mungkin dia abaikan, tapi pasti ada bagian-bagian dari masukan itu yang akan menjadi pertimbangan. Misalnya soal reshuffle barangkali ya. Reshuffle yang pelan-pelan mungkin, yang sangat bermasalah atau yang tidak berprestasi mungkin ya dalam sekian bulan atau berapa hari entah itu akan dilakukan gitu. Tapi yang paling sensitif itu ya pasti dia tunda menyentuhnya sampai dia betul-betul merasa bahwa ada sesuatu yang dirasakan oleh rakyat nyata sebagai kebaikan. Soal korupsi misalnya, dia sentuh soal mafia minyak. Mafia minyak itu kan sesuatu yang nggak pernah tersentuh bahkan dari sejak rejim Pak Harto kan. Dia berani menahan anaknya Reza Khalid sama anak angkatnya itu ya adalah. Tapi bapaknya kenapa nggak ditahan? Itu yang saya bilang. Anaknya doang. Padahal kita tahu kan. Kita selalu bilang ini, mohon maaf ya, saya tidak bicara spesifik. Mafia. Kita tahu tuh bisa tunjuk tuh mafianya. Mafianya gitu. Wong saya punya daftar 45-an mafia di Indonesia. Saya punya daftar. Bayangkan kalau abang aja punya daftar, apalagi kejaksaan dan KPK kan? Pasti lebih lengkap lagi. Lengkap daftarnya. Iya, saya berdasarkan yang saya amati di masyarakat aja. Artinya begitu sampai saya bilang kalau mau Indonesia berubah, presiden tuh harus bisa mengatasi 45-an daftar mafia ini. Tangkapin dulu lah pokoknya. Ya, gitu. Lalu tangkapin, bekukan rekeningnya biar dia tidak capital flight ya kan? Gitu. Adakan kerjasama dengan pihak asing yang memang mengelola uangnya karena itu uang hasil kejahatan kan begitu kan? Ada juga sih kebijakan dia termasuk ya lagi-lagi untuk P3K mungkin misalnya soal devisa harus nongkrong dulu di Bank Indonesia, itu kan sesuatu yang juga nggak pernah dilakukan oleh rejim, bahkan rejim Pak Harto sekalipun misalnya. Itu salah satu nilai. Itu nongkrong itu yang investasi masuk ya? Iya. Kalau ada investasi, ada uang masuk, hasil penjualan nggak boleh langsung digunakan, nongkrong dulu. Harus nongkrong, jangan taruh di Singapura. Itu setahun nongkrong, sehingga saya dengar devisa kita udah naik sampai 150 miliar sekarang. Dari tadinya sekitar 120 apa 130. Jadi ada gitu loh. Bang, ini pertanyaan personal pribadi ya. Itu. Pertanyaan personal ya. Abang pernah nggak bertemu dengan Prabowo Subianto?
Saya pernah ketemu, tapi tidak secara spesifik. Kayak pernah satu meja di Universitas Bung Karno dengan Ibu Rahmawati. Nah, tapi kan saya tidak banyak komentar lah ngobrol. Oke, itu tahun berapa itu? Sekitar 2018. Oke. Terus 2023 di DPR, MPR waktu sidang MPR ya waktu itu. Pas saya ke toilet ketemu, dia sapa saya, gimana caturmu? Ah gitu dia. Kok catur? Iya, beliau kenal saya sebagai pengurus catur. Oke. Karena Percasi. Iya, adiknya kan ketua umum Percasi dulu. Saya ketua bidang adiknya organisasi. Adiknya itu Hasim. Oh, I see. Saya jadi ketua bidang organisasi. Jadi dan beliau juga tahu dari kawan-kawan juga saya. Nah, waktu 2019 saya ketemu juga di rumahnya Pak Joko Santoso sebagai ketua ini. Beliau lihat saya langsung dia datang bisik ke kuping saya, provokator. Hanya sepotong kata langsung pergi nyengir. Jadi tidak ada pertemuan yang sifatnya diskusi atau apa. Itu ada beberapa kali. Dia bercanda atau serius itu? Bercanda lah sambil ketawa nyengir ninggalin saya. Ya, tapi artinya kalau sudah dia tahu siapa saya, mungkin dari intelnya atau dari karena mana. Pada waktu itu dia belum berkuasa kan? Belum berkuasa. Ketika sudah berkuasanya provokator lu bener-beneran. Jadi abang nggak pernah jadi tim sukses dia? Dulu waktu ini saya bantu Pak Joko aja. Tahun Pak Joko Santoso, 2019. 2019. Jadi saya bantu Pak Joko. Kebetulan saya selalu ketemu Pak Joko urusan Undang-Undang Dasar 45 selamatkan Indonesia. Jadi Pak Joko beberapa hal meminta konsep, pikiran atau apa, dan saya ketemu. Bahkan di suatu malam mobil saya dipecahkan kacanya. Oleh? Anda tahu, orang ambil dokumen tapi yang terangkat dokumen catur. Daftar anggota catur yang ikut turnamen, daftar hadiah hilang semua. Jadi luar biasa nih Bang Hatta nih ya. Jadi kalau bisa dibilang Bang Hatta ini pemain bebas. Bebas. Tapi Anda bisa ikut menjadi deklarator atau pendiri PAN itu ceritanya gimana? Dulu kan gini, zaman Pak Harto kan AM Fatwa itu kan asalnya dari, walaupun orang Bugis tapi asal banyak lama di Sumbawa. Dan abang orang dari Sumbawa ya? Sama-sama juga, saya juga orang Bugis tadinya. Darah Bugis tapi terpelanting ke Sumbawa gitu. Jadi selama jadi aktivis itu, Pak Fatwa ini kan terus melawan rejim Soeharto. Suatu hari dia ditangkap dan sebagainya, dokumennya dititip di rumah saya. Nggak ada yang berani terima dokumennya sekarung. Dulu kan belum ada WA, belum ada apa, jadi dokumen itu semua tertulis. Dititip di rumah saya, ya saya siap aja terima karena saya mantan ketua Dewan Mahasiswa kan, jadi aktivis. Jadi dari itu hubungan saya sampai suatu hari mau terjadi perubahan reformasi, Pak Fatwa ngajak saya kumpul lagi. Nah dari situlah terlibat dengan urusan PAN. Fatwa. AM Fatwa. AM Fatwa. Kok saya dengarnya Pak Fatwa? Iya. Pak Fatwa. Ya Pak Fatwa. Kali orang tua kali. Silakan. AM Fatwa. Iya Nah itu jadi udah kayak saudara. Saya banyak bantu beliau dalam masa susah. Ya, saya juga dibantu. Jadi sebenarnya kedekatannya kepada AM Fatwa bukan Amin Rais ya? Bukan, AM Fatwa saya. Makanya kemudian diajak menjadi pendiri Partai Amanat Nasional.